Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Abi Syuja dalam masalah fikih Syafi'i. Minggu kemarin kita telah membahas adab-adab membuang hajat ya. Adab-adab membuang hajat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faslun fi bayani nawaqidil wudu. Walladzi yanqudul wudu sittatu asya. Dalam kitab disebutkan yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ma kharaja min as-sabilaini. Yang pertama adalah setiap sesuatu yang keluar dari depan maupun belakang membatalkan wudu. Yang keluar dari depan dan belakang. Maksudnya apa? Kencing dari depan. Kemudian madhi. Kemudian mani, kemudian al-wadi. Banyak nih ya yang keluar dari depan ini, dan harus tahu. Jangan kalau tidak tahu apa ini yang keluar ini. Yang pertama kencing. Ketika seseorang itu merasakan misalkan walaupun dia itu di dalam sholat ada yang keluar dari kemaluannya. Ya, ada yang keluar dari kemaluannya misalkan, maka ketika itu juga dia itu batal wudunya. Ketika itu juga dia itu batal wudunya dan harus mengulangi. Kecuali memang ada sebagian orang itu sakit kadang-kadang, ya sakit, yang dimana ketika dia kencing itu sampai 2-3 kali atau sampai 5 menit sampai 10 menit setelahnya itu agak ada baik keluar tetesan-tetesan itu. Artinya dia tidak seperti orang normal, sakit. Hukum orang sakit berbeda dengan hukum orang normal. Ya. Jadi yang pertama adalah kencing, maka dia batal wudunya. Kemudian yang kedua, yang keluar dari depan ini juga adalah air mani. Air mani tahu semua insyaallah, tidak tahu bahaya. Tidak dibalik pun tidak tahu. Ya. Air yang keluar disebabkan lazah. Lazah itu kenikmatan dan keluarnya dengan paksaan. Nah, itu pemahaman mani. Selain air mani juga, tapi yang ketika keluar mani berarti dia wajib mandi ya. Ketika dia berwudu keluar air maninya batal wudunya dan wajib untuk mandi. Selain air mani adalah al-wadi. Air wadi itu warnanya sama seperti air mani, tapi dia keluar ketika seseorang itu badannya merasa capek, berat. Nah, itu dia keluar biasanya. Dan dia keluar dengan sendirinya. Tidak ada cipakso, tidak ada sengaja, dia keluar dengan sendirinya. Ini air wadi namanya. Yang keluar ketika orang itu merasa capek. Dan dia membatalkan wudu. Kemudian mazi. Mazi ini yang keluar sebelum air mani biasanya.
dan cairannya berwarna bening, beda warnanya, bening tapi agak kental, ya, itu air madhi. Semua yang keluar dari depan tadi membatalkan wudu, dan semua ulama sepakat. Bedakan hukum orang sehat dengan orang sakit, paham ya? Contohnya orang pakai kateter itu kan apa namanya? Orang sakit biasanya ditempel itu di tempat kencingnya. Bagaimana dia sholat? Ya sudah, dia keluar dari hukum orang yang sehat. Ketika sudah masuk waktu sholat, dia tayamum misalkan, dia tidak mampu untuk berwudu, sholatlah langsung. Itu untuk orang yang sakit. Karena banyak orang yang sakit ini kadang-kadang dia tidak enak sholat. Padahal sakit itu Allah itu nak ngasih tahu kita, dekat nih mulai sakit itu, dekat mulak maksudnya. Ya, kalau sudah sakit itu Allah ingin menegur kita bahwasanya kematian itu dekat. Karena Rasulullah SAW itu sebelum meninggal sakit 2 minggu sakitnya. Ya, bahkan Abu Hurairah entah ada bahan makanannya, entah memang Rasulullah SAW itu tidak mau makan, susah. Ya, jadi ketika sakit, sholat pun masih wajib, dan hukumnya berbeda dengan orang yang sehat, ya. Kemudian yang keluar dari belakang, yaitu kentut, keluar dari belakang, ya. Para ulama bertanya, ada yang bertanya, ini bukan bertanya para ulama. Para ulama menjelaskan kenapa hikmah kentut itu membatalkan wudu. Tapi karib tidak ada batal wudu. Benar tak? Ada yang karib nih, misalkan, batal tak wudu dia? Tidak ada batal wudunya. Ya, cuman kita dengar jorok oke dia nih, ya, tidak ada batal. Tapi ketika angin itu keluar dari belakang, batal wudunya. Ya, kenapa? Ini yang disebut dengan tauqifi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu dalil ada 2. Dalil yang diterima akal, kemudian yang kedua dalil riwayat, naklun namanya. Ketika ada riwayat yang menyatakan sesuatu ketetapan yang tidak diterima akal, akal harus mengalah. Tidak usah akal ngotot lah, ya, jangan akal itu ngotot ngejar dalil ini, ya, itu teorinya. Kalau akal bertentangan dengan nakal, maka akal harus mengikuti riwayat. Sampai dengan kentut ini, ya, jangan orang yang nyasar cara berpikirnya, ngapain karib angin keluar dari atas tidak batal, kalau dia keluar dari bawah baca batal beliau, padahal sampai angin, ya. Dan itulah ketetapan. Pas keluar yang dicuci muka, tidak ada dicuci kan belakang ini. Yang tempat keluar angin tadi dicuci tidak? Tidak ada dicuci, tidak ada perlu dicuci. Tapi yang dicuci wajah, tangan, mengusap kepala juga, dan kaki, itu yang dicuci. Tempat keluar angin itu tidak ada dicuci. Ini yang disebut dengan tauqifi. Kalau syariat itu sudah menetapkan, akal tidak ada hangat nerima, ngalah akal, jangan ngotot. Ini teorinya, ya. Jadi seperti itu. Dan kentut sepakat semua ulama batal. Jadi jangan kelahud ini kentut dak pepe. Nah, ini berarti lah gang sebelah kiri nih. Paham asak gula nyebut gang sebelah kiri ini? Lada anggogi di kor maksudnya. Jangan ngekor itu, gitu loh, ya. Kemudian kotoran, ya. Orang yang buang air besar, itu juga membatalkan wudu. Liqaulihi, dikarenakan Allah juga pernah menyebutkan dalam Al-Quran, auja'a ahadum minkum minal ghaid. Dan ketika kalian itu ghaid, buang air besar, ya, itu pembatal yang pertama. Sepakat semua ulama dalam hal ini. Yang kedua,
An-naum ala ghairi hayati al-mutamakkin. Tidur. Di mana tidur itu dalam keadaan yang apa namanya? Posisinya itu tidak satu. Artinya berputar-putar. Ya. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika orang itu tidur tapi tidurnya dengan satu posisi, macam ni be tidur. Nih, ha. Nih. Pas sholat Jumat, banyak kan yang tidur macam ni? Benar tak? Ini ya posisinya macam ni, mengheningkan cipta dia tu. Tak takkan apa kata khotib tu tak tahu. Benar tak? Ha. Dia duduk seperti ini. Ya. Kemudian misalkan ada orang tidur terkejut kadang-kadang. Misalkan ya, terkejut. Ini nih agak terbuka. Dalam mazhab Imam Syafi'i otomatis batal wudu dia. Ya, yang Syafi'i ini. Yang ngikut Syafi'i ini. Jadi yang posisinya itu tidak jelas. APG tidur bareng misalkan. Kalau tidur bareng ini terbuka, itulah otomatis batal mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i otomatis batal. Gitu loh. Tapi untuk perkara ini ulama berbeda pendapat. Yang sepakat dulu. Yang sepakat adalah an-naumu al-amik. Tidur yang lelap dalam nuai tidur. Yang dia itu ketika dikepak-kepak lah tak tahu ke. Nah itu dia. Nah, ini ulama semua sepakat, semua mazhab. Jadi misalkan kita sebelum tidur itu sunahnya berwudu ya. Ada tidak kita bahas kemarin? Sebelum tidur sunahnya berwudu. Pas bangun, kok belum tidur lah udah berwudu. Pas di dalam tidur tak tahu kentut apa tidak misalkan. Pas bangun langsung sholat misalkan. Udah ada pecah. Pas bangun itu harus wudu lagi. Harus wudu lagi. Karena apa? Karena dia itu sudah melewati tidur yang amik, tidur yang dalam. Yang dikepak-kepak mungkin tidak ada sadar lagi dia itu. Ya. Kalau tidurnya itu dalam, maka semua ulama sepakat. Tapi kalau tidurnya itu khafif, tidurnya itu tidak terlalu dalam, yang kira-kira langsung mencelak misalkan. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, tidur yang sedikit itu adalah tidur yang posisinya itu menetap, macam ni. Itu dia dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dikarenakan mereka menggunakan dalil wika'u as-sahi al-ainan wika'u ka-as-sahi faman nama falyatawadda. Sesungguhnya mata itu kunci belakang. Kalau mata terbuka agak pacak kontrol belakang ini, benar tak? Tapi kalau mata tertutup tak pacak agak kontrol lah. Asal dia nak keluar mesti keluar. Put lah dia keluar sendiri. Makanya ada hadis yang menyebutkan mata ini kunci belakang. Kalau mata tertutup, ada kemungkinan belakangnya tidak pacak kunci, pacak keluar sendiri deh. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, tidur yang sedikit itu adalah tidur dengan posisi yang tetap, posisinya tetap. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad, tidur yang sedikit itu bagaimana? Itu loh. Tidur yang sedikit itu ya adalah tidur yang tidak dia terlalu dalam dan dia masih ketika dibangunkan sedikit dia itu langsung bangun. Dan mereka juga menggunakan dalil walaupun berbaring. Paham ya? Walaupun berbaring. Kalau mazhab Syafi'i berbaring biar hanya sebentar ladak kesadarannya sudah batal dia. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan ketika orang-orang menunggu sholat isya. Ini kan waktu menunggu sholat nih. Kita kajian, ada yang menunggu sholat isya itu ada kawage pulang ke rumah bareng-bareng di masjid. Kadang-kadang matanya agak-agak tertutup. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Mereka menunggu sholat isya itu sampai kepalanya itu yuta'ti urasahu. Macam ini.
Nah, ini dalam enggak kira-kira? Mana orang tidur macam ini? Dalam enggak? Agak dalam lah ya. Tapi mendikepak dikit, tap, bangun kan dia? Tingkat tidur tuh agak-agak dalam, tapi mendikepak sadar dia. Ya. Jadi itu naum yang sedikit yang seperti itu, walaupun dia posisinya baring, tidak batal dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Tapi afdolnya berwudu. Afdol. Kalau kita bicara afdol, berwudu. Tapi kalau kita bicara batal tak wudunya, ulama berbeda pendapat di sini. Lah ya. Ulama berbeda pendapat. Menak aman pakai mazhab Syafi'i tadi tuh. Masa duduk ke posisi ini aman berarti. Itu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad tadi, kira-kira takaran dalam apa tidak tap lah bangun. Kalau misalkan lah dikepak-kepak kaki dak cibangun, itu berarti dalam tuh. Lah ada sesuai gitu, harus berwudu itu. Ya. Jadi seperti itu. Mazhab Syafi'i ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Ibnu Umar Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, manna majalisan fala wudu'a alaihi, barang siapa yang tidur dalam keadaan duduk, maka dia tidak apa-apa ketika tidak ingin mengulang wudunya. Wa man wada'a jambihi fa alaihi wudu, barang siapa yang berbaring memiring, maka dia harus berwudu. Hadis diriwayatkan Imam Darul Qutni, Ibnu Hibban, ya, wa qala an-Nawawi huwa sahih. Sahih dia kata Imam Nawawi. Ya, jadi ini yang disebutkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pembatal wudu selanjutnya adalah zawalul akal bisukrin au maradin. Akal itu hilang disebabkan mabuk atau sakit. Maka ketika itu otomatis wudunya juga batal. Kenapa? Karena tidur batal. Apalagi orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya, otomatis batal wudunya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lamsur rajulil mar'ah al-ajnabiyyah min ghairi hailin. Nah, ini yang kita bahas minggu kemarin. Ada yang bertanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram, al-ajnabi yang bukan mahram, min ghairi hailin. Min ghairi hailin itu artinya tidak ada pembatasnya sama sekali ini, nah. Tidak ada pembatasnya. Ya. Kalau ada batasnya, tidak masalah insyaallah. Ya, ada pembatasnya tidak masalah. Dan ini ulama berbeda pendapat. Masalah menyentuh perempuan ini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i batal dia. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada batal mutlak. Tidak batal mutlak. Ya. Dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad ada perincian di situ. Ketika menyentuh perempuannya itu ada apa namanya? Ada kode-kode sedikit lah misalnya. Apa namanya? Ada syahwat maksudnya. Orang laki ini kan asak berhalam misalnya, gelam dicuit-cuit misalnya. Nah, itu tuh namanya tidak jelas ini. Ya, ini salam-salam banyak apa namanya? Banyak sesuatu yang di belakangnya. Ya. Jadi seperti itu. Ketika misalkan menyentuh perempuan itu bisyahwatin, ya, maka dia otomatis batal wudunya. Tapi kalau dia menyentuh perempuannya tidak sengaja, contoh dalam umroh misalkan, dalam keadaan tawaf itu ramai,
Ya, makanya kadang-kadang dalam mazhab apa namanya, yang bermazhab Syafi'i, dia harus ini dulu, niat pindah mazhab, dalam hal ini ke mazhab Imam Ahmad atau mazhab Imam Malik biasanya. Kenapa? Karena menyentuh perempuan di situ udah ngaco. Ya, apalagi ketika padat itu. Nah, itu susah itu. Ya. Kehini betumuru ge, kahanai betumuru ge. Yang kita ini terbuka bagian kanan. Ya. Jadi seperti itu. Perempuan ininya juga harus terbuka. Mana cici misalkan maco buku misalnya, tor ditumur deh. Kalau ditinggal ditumur, kan ke tempat duduk boleh, ujung-ujung lupa berapa lah putaran ini. Putaran tawaf tadi. Maka dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Malik ada perinciannya. Kalau menyentuhnya itu ada niat-niat tak jelas, maka batal wudhu dia. Ya, wudhunya batal. Tapi kalau misalkan dia itu hanya tersentuh saja, tak sengaja, maka dia tidak batal. Ya. Rasulullah SAW itu pernah menyentuh Aisyah ketika sholat tahajud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rumah Rasulullah SAW itu tidak ada lebar, kecil rumah Rasulullah SAW itu. Ya. Bahkan kalau kita nengok kuburan Rasulullah, ya itulah rumah Rasulullah di zaman itu. Makanya Umar bin Khattab itu pernah menangis melihat Rasulullah SAW, seorang khalifah, orang nomor 1. Ya, men kita nengok BN1 macam mana? Tinggi kan fasilitasnya. Nah, Rasulullah SAW orang nomor 1 itu di dunia, orang nomor 1 di dunia. Tapi ketika beliau itu berbaring di atas pelepah kurma bebekas ini nih, punggung Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu terkenal garangnya. Setan pun tidak berani lewat Umar bin Khattab itu deh. Men kita yang takut kena tuh, bener tak? Dengar cerita hikat belanue takut dah. Itu kita. Umar bin Khattab itu setan takut lewat dia. Ya, tak berani setan lewat Umar bin Khattab itu. Nangis nih Rasulullah SAW ketika beliau itu melihat punggung Rasulullah itu bercap pelepah kurma. Ya. Dan dikarenakan rumah Rasulullah SAW itu kecil, maka ketika Rasulullah SAW sholat tahajud, sholat malam, kenapa Rasulullah tidak melakukannya di masjid? Karena sholat sunnah itu afdal di rumah. Dan rumah kita itu harus banyak-banyak diisi dengan ibadah. Jangan sampai rumah kita itu bagaikan Baitul Kharib. Baitul Kharib itu adalah rumah yang rusak. Dak deh, hawa-hawa malaikat tuh dak deh. Ya. Makanya jangan heran misalkan kalau kita baru masuk rumah kosong. Kemarin ada yang nanya ke aku, Ustaz, ngapain aku baru pindah nih ke rumah dinas ini? Gelap mimpi. Tapi hadar mimpi, tapi harau bernapas pula ya. Itu setan. Ya, itu setan itu. Yang dia tinggal itu sebelum kita masuk ke rumah itu. Ya. Makanya ada hadis yang lain juga menyebutkan bahwasanya ketika kalian itu masuk ke rumah yang baru ataupun ketika kalian itu masuk ke rumah yang kosong, maka sebutkanlah assalamualaikum. Nih yuk. Assalamualaikum itu bukan hanya ada orangnya. Pas kita masuk ke rumah kosong itu juga assalamualaikum, gede-gedeng be. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan ketika syaitan yang ada di rumah itu mendengarkan salam, maka dia berkata, rumah ini bukan diperuntukkan untuk kita. Setan itulah tahu kalau ada assalamualaikum berarti bukan tempat kita ini. Ya, dia kan pindah sendiri. Tapi dengan syarat kita assalamualaikumnya itu memang betul-betul yakin ini syariat Rasulullah SAW. Jangan hanya assalamualaikum agak gep. Nah ini setan pun ketawa nih kalau yang macam ini. Ya, jadi seperti itu. Maka kembali tadi ya, Rasulullah SAW itu ketika sholat tahajud di rumahnya, ya, kaki Aisyah tuh ngelintang di tempat sujud, ngelintang di tempat sujud.
Macam mana? Apakah Rasulullah SAW itu nyium kaki Aisyah ketika itu? Tak, tapi dipindahkan kaki Aisyah, baru Rasulullah SAW itu sujud. Ya. Dan Rasulullah itu tidak berwudu, benar tak? Tidak berwudu nih. Ketika memegang kaki Aisyah. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW itu sebelum keluar ke masjid pernah mencium keningnya Aisyah itu. Ini sunnah juga. Ya, mencium kening istri sebelum keluar rumah, itu salah satu sunnah Rasulullah SAW, menjaga nilai-nilai romantis di rumah, ya macam itu. Jadi menjaga nilai-nilai romantis itu bukan hanya dengan nonton film, ya. Nah, ini dengan nonton film pula, ya. Jadi bukan seperti itu, ya. Jadi kalau istri itu tadi, ya, tidak membatalkan wudu, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tetap batal dia. Kemudian kalau perempuan menyentuh laki-laki juga seperti itu, ya. Ya, jadi seperti itu. Adami bibadnil kaf. Selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan ini nih. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh kemaluan dengan ini bagian depan batal wudunya. Tapi kalau dengan bagian belakang tidak ada batal. Oh, macam itu dia. Karena kalau pakai bagian belakang ini bukan menyentuh namanya, tersentuh. Nah itu. Kalau nyentuh itu macam ini, nah ini nyentuh namanya. Paham ya? Nah, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Gitu loh. Ada dalilnya. Rasulullah SAW itu menyebutkan, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falyatawadda." Ketika tangannya menyentuh ke arah kemaluannya, maka berwuduklah. Hadis yang lain, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwuduklah. Ya. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad beda puli. Ya, beda puli ini. Aku jelaskan pendapat. Kalau nak pakai yang mana, nak pakai Syafi'i, inilah pakai Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, menyentuh bisyahwat baru batal. Dengan syahwat, ya, baru batal. Itu loh. Bahkan ada kemarin di masjid sana, tidak salah, bapak-bapak ada nanya dulu, apa hukumnya setelah berwudu menyentuh kemaluan istri? Pertanyaannya masuk akal. Ngapain menyentuh maksud aku tuh? Kan itu ke? Jangan bertanya batal atau tidak. Ngapain menyentuh? Nak sholat apa nak kemana kira-kira? Macam itu. Ya. Jadi inilah kadang-kadang pembahasan fikih ini. Ya. Orang-orang ini berpikir kapot ancuk tak kemana-mana ya. Itulah. Kita yang harus menentukan hukum. Ya. Makanya ada sebagian sahabat itu pernah menyebutkan, jangan menanyakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Itu. Yang belum ada pernah terjadi jangan ditanya. Memang macam itu kadang-kadang kalau kita membahas fikih itu. Bahkan kita dulu belajar fikih itu ada yang bertanya, macam mana kalau air liur diludah ke dalam gelas, udah itu dipinom batal tak puasa? Apa kan praktek? Direk geli, bener tak? Tapi ditanya, itulah subhanallah, aneh-aneh orang itu nanya. Ya. Tapi itulah dibahas di bab fikih. Dalam mazhab Syafi'i batal tuh, hati-hati. Jadi menelenai liur di dalamnya jangan dikeluar dulu. Ya. Kalau ada di bab puasa hilang. Ada di bab puasa. Jadi menyentuh kemaluan dengan ini batal. Ya. Kalau dengan ini tidak masalah. Itu loh. Jadi menggatal, pakai inilah. Ataupun misalkan nyetel hala nih, posisi celana dalam, pakai inilah. Pun mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad
dia batal ketika syahwat, baru batal. Ya. Kalau benar-benar hala style hadikat dipegang misalkan, walaupun dengan ini tidak ada batal. Ada tidak dalilnya Imam Ahmad? Ada juga dalilnya Imam Ahmad. Ya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar, kalau tidak salah sahabatnya. Barang siapa yang menyebutkan menyentuh kemaluan itu batal wudunya, maka potonglah kemaluan itu. Paham tidak? Sesungguhnya kemaluan itu termasuk bagian tubuh kita. Jadi menyentuh kemaluan itu sama dengan hukum menyentuh tangan, karena itu barang badan kita itu. Badan kita sama dengan menyentuh tangan, sama dengan menyentuh telinga, sama dengan menyentuh mulut. Nah itulah kira-kira. Fa innahu bid'un minka. Sesungguhnya kemaluan itu tadi termasuk bagian dari badan kita. Bahkan misalkan seperti ini, kita nijak kotoran kucing misalkan, wudu kita batal tak? Wudu kita tidak ada batal, dicuci bayangkan kotoran tadi tidak ada batal. Macam mana kita menyentuh badan? Ada dalilnya masing-masing. Syekh nyebut, anak pernah bertanya dengan Syekh ya, Syekh Umar ketika itu, dua-duanya hadis ini lemah, dua-duanya. Yang menyebutkan menyentuh kemaluan itu batal lemah juga, yang menyebutkan kemaluan itu termasuk dari badan kamu itu lemah juga. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan dua-dua. Imam Nasa'i pun menjelaskan pendapat orang yang menyebutkan batal wudu, ini hadisnya. Pendapat orang yang menyebut tidak ada batal wudunya, ini hadisnya. Dijelaskan oleh Imam Nasa'i di situ. Ya. Jadi opak-opak ini setelah bahasa Inggris, yang mana? Nah, itulah aku jelaskan. Ya, kalau aku sendiri ke pendapatnya Imam Ahmad, ya. Jadi hanya gatal nyetel hikat-hikat, aku tidak ada batal, insyaallah. Ya. Itu yang ku pegang sendiri. Jadi menyentuh kemaluan, ya. Kemudian wamas halaqati duburihi alal jadid. Begitu juga dengan menyentuh bagian belakang. Ya. Ini pendapat yang baru. Pendapat yang lama tidak ada batal. Pendapat Syafi'i. Syafi'i ini kan ada pendapat yang lama dan juga pendapat yang baru. Ya, pendapat yang lama beliau tidak batal, tapi pendapat yang baru batal dikarenakan yang bagian belakang itu dikiaskan. Dikias tahu ya? Dibandingkan dengan bagian depan. Gitu loh. Jadi ini pembatal wudu yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pembatal wudu yang lain yang ulama itu berbeda pendapat. Contohnya muntah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan muntah itu batal, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang menyebut batal mazhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan man asabahul qai' falyatawadda. Barang siapa yang muntah maka wudulah, kata Rasulullah SAW. Tapi hadis lemah ini dipakai dalam mazhab Imam Ahmad, jarang kita dengar untuk ilmu baik. Ya. Kemudian ada juga ulama berbeda pendapat, makan daging unta batal wudu. Ya. Makan daging unta, kita di sini aman, tidak ada unta. Ya. Daging unta tidak baca dikiaskan dengan sapi, kambing, ayam, tidak baca. Harus daging unta. Ya, seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak perlu. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad juga disebutkan harus berwudu. Nah, ini yang ulama-ulama itu berbeda pendapat. Yang sepakat itu tadi keluar dari depan dan belakang, itu yang sepakat ya. Kemudian tidur yang nyenyak sekali, ya itu ulama semua sepakat. Adapun yang hilang akal juga sepakat, ya. Kehilangan akal juga sepakat. Kemudian yang sisa-sisanya itu ulama berbeda pendapat. Allahu a'lam. Sampai sini dulu. Habis ini pembahasan yang baru boleh. Ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Boleh tak kita misalnya imam itu membaca
Al-Fatihah dan Kulhu, kita ngikut Al-Fatihah dengan ayat, kita ngikut dalam hati. Habis itu kita tak ada mencogi, misalnya boleh tak? Boleh tak? Boleh, ditanya boleh atau tidak. Tapi kalau misalkan imam itu membaca bacaan madah, ada misalkan imam tuh halah, kita ini menimam halah, ada ini tak? Bahkan ada kawan kita itu inna a'toinakal kausar dia lupa. Lakan bubar sembahyang. Ya, HP madah yang di belakang. Kalau kita macokomat kami uga, ada konsentrasi dengan bacaan imam. Ada HP lah madah. Itu. Jadi kalau imam itu membacakan, kita mengikuti bacaan dia di dalam hati, boleh tak? Boleh. Tidak jadi masalah. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Nanya lah diri. Insya Allah ini ya, insya Allah mudah pembahasannya. Gila tak? Kalau dulu kan, iya. Kalau kita di rumah biasanya udah banding kita lah. Ketika kita berwudu, air wudunya itu dilap. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Ya, ngelap air wudu itu tidak jadi masalah. Itu loh, ya, tidak ada jadi masalah. Cuman Rasulullah SAW itu pernah mandi wajib. Kemudian setelah mandi wajib itu Rasulullah SAW diberikan handuk. Rasulullah SAW menolak. Kemudian Rasulullah SAW itu ngepas bayi macam ini, ya. Cuman pertanyaannya, apakah praktek Rasulullah itu menandakan haram untuk dilap atau sunnah untuk dilap? Nah, ini tidak dibahas oleh para ulama, gitu loh, ya. Cuma Rasulullah SAW pernah seperti itu. Jadi ngelap bekas wudhu kita tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, boleh hukumnya. Ada yang lain? Ya. Terkait dengan yang mengatakan tadi buang angin, Ustaz. Tapi misalnya buang angin itu ditahan atau dia masuk ke dalam misalkan berbunyi dulu. Nah itu cuman ya apa yang dibuat apa ya? Buang angin tapi ke dalam. Itu berarti tidak dibuang, berarti ya diimpan pula. Jadi kalau kita nahan kentut, ya, nahan kentut, kemudian terasa perut tuh berbunyi, brrr, misalkan ya, APG kita di dalam sholat, tidak ada batal, cuman sholatnya makruh pula ya. Sholat itu makruh, karena Rasulullah SAW itu menyebutkan, la sholata bihadrati ta'am, janganlah kalian sholat itu ketika makanan sudah dihidangkan, wala yudafi'an al-akhbathan, dan jangan kalian sholat itu ketika kalian itu menahan yang nak keluar dari adab, yang nak keluar dari belakang. Jadi kita posisinya kencing dulu baru sholat, gitu loh. Jadi kalau ada yang nak keluar di dalam perut itu, keluarlah dulu. Macam mana misalkan kalau di dalam sholat pas tengah amin pop misalkan dalam perut, benar kan? Kan kasus ini. Kalau misalkan bunyi itu membuat kekhusyuan sholat kita itu tidak ada khusyuk, keluar masuk WC, buang. Jadi macam itu, jangan ditahan ke dalam, ujung-ujungnya kelak nih, lupa rakaat berapa ya, kamu macam itu ya. Jadi wudunya tidak batal, tetapi sholatnya makruh, gitu loh. Inilah fungsi kita belajar fikih ini, itu ya. Jadi kita itu harus mencari sesuatu yang paling afdol, perbuatan yang paling afdol, yang paling tepat untuk kita lakukan itu fungsi pelajari fikih, itu loh ya. Jadi jangan kalau tidak ada batal, memang tidak ada batal, cuman khusyuk tidak sholat kita, itu kan kurang khusyukannya. Jadi macam itu, jelas ya? Insya Allah jelas. Yang lain, orang apa ya? Dulu. Ada itu mungkin yang terlewatkan dia tak dibahas tentang batang wudhu sholat. Jadi tentang membatalkan wudhu, bagaimana ketika sholat. Ada dulu kan, misalkan pertama ketika luka dan ternyata ketika sholat luka itu mengeluarkan darah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ketika sholat ada nyamuk itu enggak, dan ternyata nyamuk itu kehimpit berdarah. Karena kita
Nah, batal nggak kayak gitu? Keluar dam, keluar darah, itu ya. Apakah membatal wudu? Membatal wudu ketika darah itu mengalir banyak, gitu loh. Dan itu pun dalam mazhab Imam Ahmad, mengalir banyak, gitu loh. Kalau darahnya itu sedikit, maka dia masuknya ke ma'fu anhu. Ma'fu anhu yang dimaafkan, karena dia tidak mengalir darah itu tadi. Nyamuk misalkan, cetep nyamuk, darah nyamuk kan, dia tidak mengalir, cuman di situ bae deh. Sama dengan jerawat kita misalkan, ya, jerawat kita, tahu-tahu pas sujud di sini misalkan jerawat, pas sujud ceter deh, pecah, misalnya ya, cuman di situ bae darahnya, maka itu masuknya ma'fu anhu, ya. Bahkan ada hadis dari Umar bin Khattab. Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis seperti ini, mazalu annas yusalluna fi jirohatihim. Bahkan dalam perang, para sahabat itu masih melakukan sholat dalam peperangan. Bahkan ada yang sholat itu yang terkena tombak, keluar darah, dia tetap sholat. Gitu loh. Menandakan bahwasanya ketika sholat ada darah yang keluar itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika darah itu keluar banyak, contohnya bekam, itu kan darah keluar banyak. Nah, seperti itu dalam mazhab Imam Ahmad harus diwudu ulang, ya, diwudu ulang. Dia masuk dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi seperti itu. Apa ini? Ini nanya tadi. Apa yang nanya? Bukan terkait dengan wudu, tapi sholat. Pas misalnya di begawe nih, lah dia beduk, cuma tamu datang, itu kita tinggalkan dulu, apa kita menghadapi yang bersangkutan dulu, atau ini memang kita ajak sekalian? Kita ajak sekalian pecah. Jadi itu. Kalau ini kan pilihan agak sulit deh. Tengok nih, kalau posisinya azan, kemudian ada tamu misalkan, tamu apakah tamu jauh atau tamu dekat? Kira-kira kan macam itu. Kalau tamu jauh, berarti ikramud dhaif itu harus dilakukan. Ikramud dhaif itu, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu. Tidak beriman seseorang itu sampai dia mengikram, menghargai tamunya yang datang. Itu ya. Kalau tamu jauh misalkan dari Pangkal Pinang, dari mana, badan capek apa segala macam, suruhlah dulu tamu itu, dulu mau ku pergi ke masjid sebentar, kita tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Yang masalah ini tamu dekat yang diizinkan dari rumah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, yuk kita ke masjid, wah itu tidak masalah. Kita ajak baikkan dia ke masjid, ya. Jadi artinya tidak ada bertentangan di sini, tidak ada bertentangan. Kalau pacak kita ajak, ya. Kalau tidak, ketika tadi itu kalau misalkan tamu itu lagi capek apa segala macam karena mereka musafir, kita izin dulu, atau kita siapkan dulu untuk orang tu, baru kita datang ke masjid masbuk, tidak jadi masalah, gitu loh, ya. Jadi seperti itu. Apa ya? Saat kita haji dan umrah kan di berbagai mazhab yang maksudnya cara berwudu apakah harus dirubah yang banyak tadi kan, pendapat ulama tadi kan. Misalkan kan macam ni kan yang macam ni, apakah itu setelah di tanah air berlaku juga kayak gitu? Tidak ada perlu berniat seperti itu. Jadi misalkan yang bermadzhab Syafi'i, ya, kita ini bermadzhab Syafi'i misalkan, pas haji kita niat ya Allah berubah mazhab ke mazhab Imam Ahmad misalkan, apakah wudunya juga harus berubah mazhab? Letai kita, paham ya? Berarti setiap orang awam itu harus mempelajari 4 mazhab, benar tak? Dan ini sulit ini. Kita mempelajari satu mazhab, kadang-kadang banyak yang hang, banyak yang lost. Ya, jadi dalam bab itu saja mengikuti mazhab Imam Ahmad. Dalam wudunya tetap ikuti Syafi'i, gitu loh. Dalam masalah wudunya ikuti mazhab Syafi'i, tidak jadi masalah. Ya, jadi jangan kalau ngotot, akulah pindah mazhab yang lain, wah kan buka buku semua. Kan buka buku boleh, gitu ya. Jadi tidak perlu semua dirubah, cuman dalam bab itu saja. Ya, kalau yang memang
kawan-kawan yang berkeyakinan misalkan harus ngikut satu mazhab misalkan, ya. Tapi pada dasarnya tidak mesti mengikuti satu mazhab ketika tadi itu. Bahkan praktek syekh-syekh kita pun ada seperti itu. Kiai-kiai kita pun praktek ada seperti itu. Insya Allah kiai-kiai kita itu tahu bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i cadar itu wajib, tahu deh. Tapi dalam prakteknya tidak ada macam itu. Mereka lebih menggunakan pendapat yang lain yang menyebutkan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Itu deh dari segi praktek. Tapi kebanyakan kekurangan ustaz-ustaz di nerang gurunya drop. Udah wah, leteh. Dak deh. Itu cuma ijtihad baik. Jadi kalau kita memakai satu pendapat Imam Ahmad dalam satu masalah, dak berarti semuanya harus dirubah juga. Gitu ya. Capek ini kita ngerubah-ngerubah, semua dirubah, dak ada baca. Jadi dalam masalah itu baik kita mengambil pendapat Ahmad, dalam pendapat yang lain tetap mempelajari ataupun dipakai sesuatu yang kita pelajari dalam mazhab Syafi'i, ya. Coba terangkan aja hadis yang kita yang Nabi pegang kaki Aisyah. Udah tadi lah udah. Maksud betal kan? Tidak ada betal. Nah, maksudnya ada boleh yang dia pakai harimau ke, pegang di mana ya ke. Itu kan ada hadis itu yang nyium tenan. Nah, itu meneng-teneng nih, Bang. Jadi pakai gunung pakai. Nah, ada orang yang maksudnya orangnya yang ngebentar. Nah, itu jelas. Ketika Rasulullah SAW sholat menyentuh kaki Aisyah, gitu loh ya. Apakah di kaki Aisyah itu ada selimut atau segala macam? Allahu alam. Tapi dalam nas hadisnya itu memegang kakinya, gitu loh ya. Memegang kakinya. Ini nas hadis artinya. Nas hadis itu maksudnya lafaz tekstualnya seperti itu, gitu loh. Begitu juga dengan mencium keningnya. Apa Aisyah itu pakai niqab gak di Rasulullah SAW? Ada tidak kemungkinan Rasulullah SAW menggunakan niqab? Tak. Ya. Jadi mencium keningnya, menyentuh kulit dengan kulit, gitu loh. Ya. Jadi Allahu alam, mungkin ada sebagian yang nyebut pakai helimot, Allahu alam ya. Apa namanya perkataan-perkataan itu aku tidak tahu, gitu loh. Mungkin kita kurang banyak baca kitab, tidak tahu. Tapi setahu aku tidak ada seperti itu, gitu loh. Ya. Kan itu kaki ya. Kan betes beda. Kaki betes. Udah mau kami bawa. Nih ya. Kaki ini kan itu kaki betesnya yang mana ya? Apa ada? Dalam mazhab Syafi'i. Tengok ya, dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi menyebutkan menyentuh perempuan dari ujung atas kepala sampai ujung kaki batal. Ini kalau memang Syafi'inya nih. Dan itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi dia ngilak yang keneng tadi harus ngilak karena memang dalam mazhab itu semuanya. Ya, semuanya memang dalam mazhab itu semuanya. Jadi macam itu. Ya. Maksudnya apa namanya? Nak ikut ini tadi. Artinya mereka itu punya dalil yang lain, ya, punya dalil yang lain yang mungkin tidak ada melihat ke dalil yang itu. Dan ulama itu seperti itu apa namanya? Dimaklumi, ya, dimaklumi yang seperti itu. Ngapain di zaman mereka itu buku belum serapi ini? Oh, Al-Quran pun belum ada ditulis macam tulisan kita ini. Al-Quran yang ada di atas kepala orang tu. Jadi mereka itu menyelesaikan masalah dengan apa yang mereka hafal di atas kepala. Benar tak? Jadi kemungkinan perbedaan pendapat itu sangat besar sekali, gitu loh. Ya, bukan zaman kita yang sekarang. Ada buku, daftar isi ada, hadis riwayat siapa, kemudian perkataan ulamanya ini. Mudah zaman kita sekarang. Zaman itu tidak ada seperti itu. Ya, makanya Imam Syafi'i misalkan kalau dia menulis kitab misalkan, ada pendapat-pendapat yang menyelisih jumhur misalkan, karena dia itu nulis dari kepalanya. Beda kan kita ini cuma ngambil ringkasan-ringkasan dari para ulama baik, gitu loh. Ya, jadi
seperti itu. Jadi ada kemungkinan misalkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh fulan yang tidak diketahui oleh yang lain juga. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat misalkan. Itu hadis cuman Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Semua kitab hadis ini cuman dari Umar bin Khattab. Padahal sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menghafal hadis siapa? Abu Hurairah. Ngapain Abu Hurairah tak tekankan hadis ini? Paham maksudku? Itulah Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebutkan ini dalam satu tempat, beliau menyebutkan yang lainnya di tempat yang lain. Gitu loh. Dan mereka itu meriwayatkannya dengan kepala mereka. Gitu loh. Ya. Jadi ketika ada perbedaan kemungkinan itu maklum, harus kita maklumi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Aisyah. Gede dah. Gede. Oke, yuk. Buku yang afdal itu untuk yang mana ya? Yang tata cara ini yang paling afdal. Kalau yang paling afdal ini susah. Kalau nanya buku paling afdal itu apa? Susah. Setiap orang itu mempunyai kecondongannya masing-masing. Gitu loh. Ini pun kita mempelajari mazhab Imam Syafi'i misalkan. Ini kitab ulama ngarang tahun 500. Berarti agak jauh. Kalau kesimpulan-kesimpulan yang diajar di buku anak-anak kita itulah kesimpulan hukum yang paling mudah dicerna anak-anak kita itu supaya mereka pacak beribadah. Benar tak? Nah itu. Jadi kalau nanya buku paling afdal mana? Nah, susah aku menjawab. Yang Syafi'i pasti nyebut Syafi'i yang paling afdal. Kalau yang bermazhab Imam Ahmad yang paling afdal. Ya. Bahkan anak buka kitab bukan terjemah. Penjelasan kitab Umdatul Ahkam ketika itu. Ada yang mensyarahnya itu mazhab Imam Malik. Pendapat Malik ditulis di situ. Yang rojih, yang paling kuat adalah pendapat Imam Malik dengan dalil ini gitu. Karena dia mazhab Imam Malik. Gitu loh. Jadi itulah kita penting belajar itu. Jadi kita tahu pendapat para ulama, kita pun pacak menghormati pendapat ulama tersebut dan kita pun tidak terlalu fanatik. Benar tak? Yang salah ini fanatik ya. Kalau kita lah fanatik dengan satu pendapat, nah itu haro tuh. Ya. Bahkan sekarang ini orang fanatik melakukan dosa fanatik begini. Nah ini yang kacau. Benar kan? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita belajar ini untuk nambah maklumat kita ya. Dan jangan fanatik dalam belajar itu sendiri. Bahkan imam-imam mazhab itu tidak ada nyuruh untuk fanatik. Ya. Cuman membelajar itu satu pendapat dulu. Dari satu buku, satu pendapat. Itulah yang dipakai untuk anak-anak kita. Benar tak? Menberik-berik nanya, apa aku ngejelas macam ni? Tak ada macam ni aku ngejelas. Peneng kepala dia. Menurut Imam Syafi'i, apa itu style kah? Menberik-berik. Santri misalkan, umur 6 tahun, 7 tahun. Ditanya seperti itu, tak ada baca. Ya, kita jelaskan seperti ini. Ini untuk kita, karena kita inilah tuai istilahnya. Kita inilah tuai, kita itu harus dibuka wawasan itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya buku apa yang paling afdal, mazhab apa yang paling afdal, itu paling susah menjawab. Ya, tidak tahu. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab. Ya. Karena barokah kitab itu, barokah ilmu itu ketika dikaji dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.